Sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur dekat Allah subhanahu wa ta'ala. Sekadima Allah subhanahu wa ta'ala di malam yang mulia ini aparing hidayah wal inayah wa taufik sehingga abdina sarang acunan sajadah takdir oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa hadir dalam acara yang mulia ini sekaligus menyantuni anak yatim. Semoga apa yang kita lakukan di tempat ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita harap semoga apa yang kita lakukan ini bisa menjadi sebab kesalahan kita dimaafkan oleh Allah, keburukan kita ditutup oleh Allah, dan semoga kita mendapatkan syafaat daripada anak yatim. Dan harapan kita semoga semua yang hadir dan yang mendengarkan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah bi khair wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dengan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa yang kami hormati dan kami takdimi para habaib, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga besar Susunan Ketakmiran Musholah Raudhatul Ulum yang kami hormati dan kami takdimi Ustadz Abdurrahman, Ustadz Sarkawi, dan para ustadz-ustadz lainnya, tim hadra dan semua masyarakat yang mendukung terjadinya acara ini. Semoga beliau semua diberikan panjang umur Allah Ta'ala, paringi sehat wal afiat, dan semoga apa yang dikeluarkan diganti berlipat ganda oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada seluruh jamaah hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, para pecinta baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak terasa sekarang kita sudah masuk tahun yang baru, yang asalnya tahun 1443. Sekarang kita masuk pada tahun Hijriah yang baru 1444. Semoga dengan masuknya tahun yang baru Allah berikan kita semangat yang baru, dan semoga Allah berikan kita kehidupan yang lebih bagus, dan semoga masa lalu kita tidak terulang lagi di tahun yang mulia ini. Dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga tahun ini menjadi tahun terbaik kita seumur hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tahun ini adalah tahun atau bulan ini adalah bulan di mana beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah. Hijrah neka artinya ngaleh dari Mekah pindah kepada kota Madinah. Karena Kanjeng Nabi Muhammad neka asli putra Mekah. Beliau neka lahir di Mekah, masa kanak-kanak ada di kota Mekah, dan beliau menikah ada di kota Mekah, dan tumbuh dewasa ada di kota Mekah. Tapi karena mendapatkan tekanan yang begitu hebat daripada kaum kafir Quraisy, serta kasokan kaguste Kanjeng Nabi tidak setuju dengan perjuangan Nabi Muhammad. Dengan banyaknya tekanan, fitnaan, teror, pembunuhan karakter, dan berusaha membunuh jiwa Nabi Muhammad, akhirnya oleh Allah Ta'ala Kanjeng Nabi neka diperintah untuk pindah dari Mekah menuju ke kota yang mulia, yaitu adalah Madinah Munawwarah. Dan akhirnya beliau pindah di Madinah, dan sampai akhir hayatnya beliau wafat ada di kota Madinah. Aslinya lahir Mekah, cuma karena tekanan akhirnya Kanjeng Nabi ini ngaleh dari Mekah pindah ke Madinah, karena semata-mata menuruti
perintah daripada kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba sampai lihat, kenapa dalam agama kita Islam ini kalender neka mah ebitong daripada hijrahnya Nabi Muhammad. Padahal kejadian besar dalam agama ini bukan hanya hijrah. Kenapa kalender Islam tidak dimulai dari lahirnya Nabi Muhammad? Kenapa kalender Islam tidak dimulai daripada wafatnya Rasulullah? Atau dimulai saat beliau Isra Mi'raj? Atau dimulai saat beliau menikah? Atau dimulai saat beliau mendapatkan wahyu? Atau saat beliau mendapatkan banyak-banyak kejadian yang besar? Kenapa tidak dipilih? Tapi kenapa yang dipilih adalah hijrahnya Nabi Muhammad SAW? Karena dengan hijrahnya Rasulullah SAW menjadi jelas siapa pengikut setia Nabi Muhammad dan siapa orang yang tidak mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW. Setelah hijrah itulah ikhwani, tampak kekuatan agama kita Islam dan tampak siapa pengikut setia dari Nabi Muhammad SAW. Namanya orang nih kan, kalau sudah jatuh cinta, sudah senang, kalau kekasihnya itu pergi, maka orang yang sayang tidak bisa tenang. Karena obatnya orang yang cinta dengan seseorang adalah bertemu dengan yang dicintai. Fa inna liga ahbabi qalbi dawa'uhu. Karena bertemu dengan kekasih hati itu adalah obat untuk kegundahan yang menyerang sanubari. Sumpek, galau, tidak ada obatnya kecuali ketemu dengan kekasihnya. Yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Setelah perginya Nabi Muhammad dari Mekah menuju ke kota Madinah, para sahabat yang ada di kota Mekah mereka galau, sumpek, bingung, karena mereka tidak betah lagi di Mekah, karena kekasihnya sudah pindah ada di kota Madinah. Akhirnya para sahabat memutuskan untuk mendatangi kekasihnya Rasulullah SAW. Akhirnya mereka pindah juga, karena Kanjeng Nabi pindah ngalegi ya. Dari Mekah mereka berangkat juga ke kota Madinah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ikut Nabi Muhammad. 10 tokonya di Mekah ditinggal, tanahnya berapa kapling ditinggal, kebunnya ditinggal, anak istrinya ditinggal, seperti ngereng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sahabat Dzul Bijadan ketika beliau akan mengikuti Nabi Muhammad ngalai ke kota Madinah, bilang sama istrinya dan anak-anaknya, saya mau pindah Madinah. Nabi Muhammad pindah di Madinah, ayo kita pindah Madinah. Padahal Pak, sahabat mereka tokonya sudah jalan, kerjaannya sudah bagus, penghasilannya sudah istimewa, di Mekah sudah stabil. Tapi rela tokonya ditinggal, anak istrinya tidak mau ikut, ditinggal. Sampai di perbatasan kota Mekah ketemu orang-orang kafir, ditanya mau kemana kamu? Saya mau ikut Rasulullah ke Madinah. Tidak boleh. Apa kata sahabat Dzul Bijadan? Itu toko saya ambil. Yang penting biarkan saya ke kota Madinah ketemu sama kekasih saya Nabi Muhammad SAW. Kata orang kafir, dah boleh. Sampai dicoplok Pak, songkoknya ini, serbannya dilepas, jubahnya dilepas, gamisnya dilepas, bajunya dilepas, dikasihkan orang kafir tadi. Sandalnya dilepas, tinggal sarung sama serban tipis. Apa kata orang kafir? Kalau sudah gini kamu boleh berjalan. Jadi berangkat dari Mekah ke Madinah tak akalampi, tak nyampi pese, tak sandal, jalan menempuh padang pasir. Kalau sampean berangkat umroh itu dari Madinah menuju ke Mekah ya kurang lebih 3-4 jam, bisa 4-5 jam naik bis kecepatan penuh, jalan lurus tidak lampu merah kenceng, mereka bisa 4-5 jam. Dulu mereka orang yang naik unta 1 bulan setengah. Kalau jalan kaki bisa 2-3 bulan. Menempuh padang pasir yang panas dan yang dingin tanpa menggunakan sandal, tanpa menggunakan baju, tanpa berbekalan yang cukup, semata-mata untuk mengobati kerinduannya kepada Nabi Muhammad SAW. Karena mereka tahu buat apa hidup ini kalau tidak ada Nabi Muhammad. Ngalai ke kota Madinah semata-mata untuk ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Makanya sahabat yang pindah dari Mekah menuju ke Madinah aneka disebut sahabat yang bernama muhajir, karena hijrah. Karena hijrah mereka ngeleh dari Mekah menuju ke kota Madinah. Sahabat yang ada di Madinah mereka namanya sahabat Ansor.
Sahabat Kenapa dibilang Ansor Habib? Karena menolong saudaranya yang dari Mekah yang kosongan, tidak bawa apa-apa, difasilitasi, dikasih rumah, dikasih makan sama orang-orang penduduk kota Madinah, makanya dibilang sahabat Ansor. Pertanyaannya, sekarang Nabi Muhammad sudah tidak ada Habib. Naam. Para sahabat hijrah dari Mekah menuju ke Madinah tujuannya satu, supaya mendapatkan perhatian Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, sekarang saya sama antum sudah tidak ada Nabi Muhammad, apa saya perlu hijrah ke Madinah? Tidak usah. Apa perlu abdinan jual sapi, rumah, kaplingan, tanah saya jual, mobil saya jual, melek tiket, Bang Bung di Madinah? Tidak perlu. Jadi pengemis nanti di sana. Tidak usah. Terus bagaimana Habib cara supaya mendapatkan perhatian Nabi Muhammad? Caranya adalah dengan kita menghidupkan kembali Nabi Muhammad SAW, dengan kita menghidupkan ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Di situ kita akan mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengatakan, Inna bil Madinah la rajulan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habathahumul udur. Dapuna kanjeng Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya di kota Madinah ada beberapa orang daripada sahabat, masirtum masiran wala qata'tum wadiyan, tidaklah kalian berjalan melewati jalan, tidaklah kalian menempuh suatu lembah kecuali mereka selalu bersama kita dan bersama kalian, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi kanjeng Nabi ini kadobu beda beberapa sahabat yang ada di Madinah Munawwarah, ketika berangkat perang mereka tidak ikut karena harus menjaga kota Madinah, menjaga para wanita yang di kota Madinah. Tapi kata Nabi Muhammad, sekalipun mereka tetap di lokasi, tidak berangkat sama kita, dimanapun keberadaan kita, sejauh apapun kita berjalan, hakikatnya mereka selalu bersama kita, kata Nabi Muhammad SAW. Sebabnya apa? Karena mereka ada udzur. Mereka ada udzur yang harus diselesaikan, tapi karena hatinya kepingin gabung sama kita, Allah Maha tahu dengan hatinya, sehingga digabungkan dengan Nabi Muhammad SAW. Begitu pula kita ikhwani, walaupun kita jauh dengan Nabi Muhammad SAW, walaupun kita tidak menangi zamannya Nabi Muhammad, tapi saat hati ini ada condong, teronoro buntek Nabi Muhammad, sekalipun kita tidak sama Nabi Muhammad, tapi hakikatnya kita selalu bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sahabat para A'rabi mengatakan, ya Rasulullah, ada satu kaum yuhibbu qauman walamma yalhaq bihim. Ada satu Arabi mengatakan ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, bagaimana ini ada sekelompok orang yang cinta kepada sekelompok orang, tetapi amalnya tidak sama. Cinta tapi tidak sama amalnya. Apa kata Nabi Muhammad? Yuhsarul mar'u ma'aman ahab yaumal qiyamah. Orang akan dikumpulkan dengan yang dicintai, kata Nabi Muhammad SAW, nanti di hari kiamat. Jadi walaupun kita tidak sama kayak Nabi Muhammad, tidak sama dengan para sahabat, tidak sama dengan para aulia, minimal kita ikuti jejak mereka, walaupun sedikit. Kita ambil perhatian Nabi Muhammad SAW. Perjuangan kita menunjukkan bukti kalau kita ada kemauan, tapi walaupun tidak sampai ke level mereka, Allah Maha tahu dengan niat kita, maka kita akan dikumpulkan, kata Nabi Muhammad SAW. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang menyuruh kita mendapatkan perhatian Nabi Muhammad sekalipun kita tidak hijrah, yaitu dengan salah satu caranya menyantuni anak yatim. Makanya di bulan Muharram, bulan yang seharusnya menjadi hijrahnya Nabi Muhammad, yang mana sahabat perlu meninggalkan semuanya untuk mendapatkan perhatian Rasulullah, sama para kiai, para ulama kita dianjurkan ketika datang Muharram kita menyantuni anak yatim, karena orang yang peduli dengan anak yatim hakikatnya mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad, sebagaimana para sahabat rela jauh-jauh datang ke Nabi Muhammad supaya mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad SAW. Makanya menyantuni anak yatim sebagai langkah di awal tahun yang mulia untuk kita membersihkan hati. Rasulullah SAW ketika di zaman beliau beda sahabat, acabis ka Rasulullah SAW, lapor kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, hati saya ini kotor, hati saya ini gampang untuk maksiat, mau diajak ibadah repot, suudzon, kotor hati saya. Kasih saya amalan supaya hati saya menjadi lembut,
Apa dapuna Kanjeng Nabi? Kalau kamu kepingin punya hati yang lembut, keluarkan hartamu santuni anak yatim. Karena orang yang menyantuni anak yatim, dia akan dikasih hal yang istimewa, hatinya akan dibuat lembut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh para ulama, kenapa menyantuni anak yatim bisa menyebabkan kita ini mendapatkan hati yang lembut? Kata Nabi Muhammad, karena kita ketika menyantuni anak yatim, hakikatnya kita telah memberikan perhatian kepada Nabi Muhammad SAW. Karena semua anak yatim di dunia hakikatnya adalah anak dari Nabi Muhammad SAW. Makanya Muharram neka awal tahun kita nyantuni anak yatim supaya dikasih bersih hati, lembut hati kita, sehingga 1 tahun ke depan kita lewati dalam keadaan hati yang tenang. Barokahnya kita peduli dengan anak yatim, anak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, laula syuyukhu rukka wal bahaimu rutta wal atfalu rudda la thubba alaikumul adaba sabba. Dupuna Kanjeng Nabi Muhammad, kalau bukan karena orang tua yang masih ibadah, kalau bukan karena binatang yang masih mencari makan, dan kalau bukan karena anak kecil yang masih menyusu kepada ibunya. Sebagian ulama mengartikan anak yatim yang dia menangis, yang butuh kasih sayang, butuh air susu ibunya, atau perlu perhatian kita. Apa kata Nabi Muhammad? Kalau tidak ada mereka-mereka itu, anak kecil atau anak yatim yang kita perhatikan, orang tua yang kita dukung ketika ibadah, binatang yang masih mencari makan, la subba alaikumul adaba sabba, niscaya kampung tersebut akan diturunkan bala oleh Allah. Kak, kampung kita nih Ketapang, berapa banyak yang zina? Dedekan. Yang lihat film haram, hampir setiap rumah ada film haram. Bohong, dusta, apalagi ngadu ayam, apalagi togel, toyol, macam-macam. Di pasar itu pesugihan, toko pakai pesugihan, persaingan pakai ilmu hitam, banyak dosa. Tapi kenapa Ketapang kok masih aman? Kenapa wilayah-wilayah masih aman? Kata Nabi Muhammad 3, karena beda orang tua yang sudah tua masih maksa ibadah, beda binatang yang masih kelaparan cari makan, dan masih ada anak kecil atau anak yatim yang kita perhatikan. Gara-gara mereka semua itulah akhirnya bala ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan, khairul bait, sebaik-baiknya rumah, fihi yatim yusanu ilaih. Sebaik-baiknya rumah, sebaik-baiknya daerah, apa daerah yang terbaik? Adalah di dalam daerah tersebut ada anak yatim yuhsanu ilaihi, yang diperlakukan dengan baik. Di wilayahnya, di RT-nya atau di dusunnya ada anak yatim, diperhatikan sama yang kaya-kaya, diperhatikan sama yang punya uang lebih, dicukupi. Kata Nabi Muhammad, kasih tahu, kampung tersebut adalah kampung yang terbaik, karena kampung itu peduli dengan orang-orang yang diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi seburuk-buruknya rumah, wasarul bait, sejelek-jeleknya kampung, sejelek-jeleknya wilayah, fihi yatim yusa'u ilaihi, bedenak anak yatim, tapi anak yatimnya tidak direken, anak yatimnya tidak diperdulikan. Yang kaya ya kaya sendiri, yang punya uangnya sendiri, tidak peduli. Tetangganya mau makan, tidak ngurus. Anak yatim bisa sekolah, bayar uang apa, tidak ngurus. Kata Nabi Muhammad, kasih tahu, itu wilayah paling jelek. Walaupun ada sholat Jumatnya, walaupun beda rutinannya, walaupun beda rotibul hadatnya, kalau tidak peduli dengan orang-orang yang lemah, kata Nabi Muhammad, wilayah itu adalah wilayah yang jelek, karena jauh dari perhatian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya siapa? Sampai Rasulullah mengatakan, innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afa ila bidu'afaikum. Dapuna Kanjeng Nabi, kamu tahu kenapa kampung kamu berkah, keluarga kamu berkah? Kamu dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala atas permasalahan, beda jalan keluar. Kamu banyak salah, aman-aman saja, tidak terjadi apa-apa. Apa kata Rasulullah? Illa bidu'afaikum. Itu karena orang-orang lemah yang tanpa kita sadari kita santuni, kita perhatikan. Atau ada orang yang tidak punya, kita cukupi. Karena pedulinya dengan itulah kita mendapatkan pertolongan dan mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, kadang-kadang hal-hal yang remeh itu tidak terduga. Kita ini mendapatkan pertolongan, aib kita tertutup dengan rapat, maksiat kita di masa lalu tidak terbongkar, keluarga kita stabil,
masyarakat kita aman dan tentram. Itu kata Rasulullah, karena kita peduli sama orang-orang yang lemah, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak, habis sudah. Kalau tidak, habis sudah. Cukup sudah ya menjadi pelajaran orang-orang terdahulu, karena tidak pedulinya dengan orang-orang yang lemah, akhirnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu. Ya Rabb, mandiri paringnya selamat Allah Ta'ala. Maka alhamdulillah, itulah alasan kenapa Muharram kita nyantuni anak yatim. Santuni, hati-hati. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya orang yang memakan hartanya anak yatim, innama ya'kuluna fi butunihim ilan nar, yang dimakan di perutnya adalah api neraka Allah. Apa maksudnya Habib? Makan harta anak yatim. Eding haki, bapak-bapak, ibu-ibu, eding haki. Mereka ancaman dari Allah. Ngalak harta anak yatim, benih di anak yatim ekala benih kak. Tempana orang di PC, mereka nekuk mereka yatim. Mau ngambil harta anak yatim, jangan ini yatim, selain boy, benih. Ota benih kak, cek ekala nih kan di anak yatim, selain tak apa-apa, benih yatim, benih. Maksudnya apa Beb? Ayat itu Beb, kita punya harta, tetapi harta kita tidak pernah keluar untuk anak yatim, maka setiap gajian, setiap uang yang kita dapat, berapa persen di sana ada bagian anak yatim. Kok tidak kita keluarkan, kita makan untuk kita dan istri kita, maka hakikatnya kita memakan harta anak yatim, yang kita makan akan menjadi api neraka Allah. Apalagi yang punya anak yatim, punya proposal anak yatim, yang punya panti asuhan, ditipu, pemalsuan pelaporan, nota dipalsukan, laporan dipalsukan, ngomongnya anak yatim 100 padahal cuma orang 10, dana biar cair Beb. Mereka bermah ini sabar. Kadang-kadang uangnya anak yatim dimakan, apalagi uangnya anak yatim buat beli togel, ada ancor ki, kartu merah nih ki. Mereka kebutuhan hidup Habib entan tale, mereka bagian anak yatim ya untuk anak yatim. Panitia anak yatim pasti ambil hartanya. Oh hati-hati, itu urusannya berat. Ngambil hartanya orang saja berat, apalagi ngambil hartanya anak yatim. Makanya setiap kita punya uang, ingatkan suaminya. Ibu-ibu ingatkan suaminya yang tidak datang majlis ini. Bapak-bapak yang hadir majlis ini, usahakan setiap bulan berapa persen kita keluarkan untuk anak yatim, supaya rezeki kita barokah dan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang barokah. Begitu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Cerita aki bahwa makan harta anak yatim nega bahaya. Diceritakan ada satu orang ini masyarakat berangkat naik kapal. Ternyata waktu itu kapalnya di tengah laut mendapatkan badai, ombak, petir menyala-nyala. Ombak neka santaun, kapal tak stabil. Namanya kapal stabil, aeng ongke ke kapal. Bocah kebi, berasnya basah, kompornya basah, minyaknya tumpah. Alhasil setelah badai selesai, kapal menjadi basah, orang-orang yang jadi basah semua, makanannya jadi basah. Mau makan tidak ada yang dimakan, mau masak beras tidak ada apinya. Tak ada apa ya, orang semuanya kering, apa semuanya basah, tidak ada apinya. Makan harus makan, kalau tidak makan bisa mati karena kelaparan di tengah samudra. Akhirnya rembuk di dek kapal rapat. Mereka beremah kak, tidak ada yang bisa dimakan. Kalaupun dapat ikan, mau makan gimana, masalah dimasak. Rapat demi rapat, akhirnya ada satu orang nyeletuk. Itu di bawah, di bagian bawah kapal itu ada satu wali Allah. Nama tahu wali. Atas bema loh. Mereka ombak hasbunallah ni'mal wakil. Mereka pokoknya mereka wali wan. Bodoh ombak badan apa pakun stabil asam pung ke Allah Ta'ala. Boneka wali. Dan kita sudah mentok, tidak ada solusi. Lebih baik kita datang ke wali Allah. Tanya teman-temannya, mau apa datang ke wali Allah? Minta api supaya bisa masak, nanti kita bisa makan selamat, tidak kelaparan. Akhirnya turun, acabis ke wali Allah nih kan. Datang ke satu wali tadi, Pak Ustadz, sepuro nih Pak Ustadz ganggu panjenengan wiritan. Apa? Lom Pak Ustadz, kok iso lom? Loh, jenengan ndak rom. Boyo apa sih? Mau seorang adzikir ke Allah bisa lapar? Allah. Neka wali kayak ini hasbunallah kenyang. Ampean hasbunallah
sampun ada sajen lapar iki. Pengajian Rotibul Haddad umpamana nek kata ada talaman ada sepi pengajian iki. Positif. Bahwa anu beb pengajian Ustaz Abdurrahman nyaman beb ikan bakar. Nek langganan mentah ikan bakar embi cetak embi iya. Walaupun Habib ya bermah cetak embi nek iki ngereng. Karena sampean kan ngincer talaman pengajian. Bu, kaula dzikir kenyang tak lecek sampean iki sajen lapar iki. Kama orang maca Rotibul Haddad kenyang aja pengajian ya kan? Tak kira lapar. Coba pas talaman tak keluar. Update status Ustaz cerai engki. Bener nek ngetes sampean sempung ndak kalau. Berarti sampean ndak usah makan, Beb. Engki tak apa tapi kualat sampean engki. Engki kalau tak ngakan tak apa. Ya, tapi ya tak tahu kok kalau menterop nek miring tak tahu kalau engki. Cesa lagi kaula. Mamereng terop Pak. Engki periksa talaman engki. Bener ke wali Allah, sampean ndak lapar Pak Ustaz, Bo. Kalau saya langsung Allah Ta'ala mangan. Lu kok bisa gitu Beb? Iya Pak, orang kalau sudah nyambung sama Allah, sudah sama kekasihnya, lupa makan. Kan iki. Coba sampean pengantin anyar, pengantin alpok tak bisa ya iki. Ada nih yang sudah kada luar sana tak bisa. Ketemu nyonya tambah lapar iki. Saya anyar malam pertama. Itu Pak dari jam 7 malam sampai jam 1 subuh, ndak makan, ndak minum, tahan. Buah-buahan tak toleh. Karena meluapkan rasa cinta waktu itu. Coba orang si pacaran, si tak halal. Ndak makan, ndak minum, tahan. Karena sudah larut dalam gelombang asmara iki. Waduh neka. Bahasa sekolahan neka iki. Boneka. Sahabat neka ngomong ke Rasulullah, saya mau ke antum. Jenengan bisa puasa 3 hari ndak makan sama sekali. Terus, saya mulai besok ndak mau makan 3 hari. Katanya Rasulullah, kamu ndak sama saya. Kamu kalau tidak makan sakit, kalau saya dikasih makan sama Allah kenyang. Aulia mereka maca kitab, maca Al-Quran seperti ada madu di mulutnya, manis. Menampen belum sampai ngocol lagi, ada asam urat sampai kita bisa. Mereka kelas-kelas khusus. Mereka wali Allah diomongin loh, sampai tidak lapar Pak Ustadz, boh bermajong. Mereka atas B, mereka pun sampung tidak lapar. Loh sampai tidak lapar tapi rakyat lapar, di kapal ini lapar. Mulai nyetir sampai yang bagian ngurusi jangkar semuanya kelaparan, kami kelaparan. Nah, terus ada apa? Kami butuh api. Oh minta api, gampang. Minta api, gampang. Bagaimana Pak caranya? Carikan saya orang yang ngurusi hartanya anak yatim. Ongke ke atas. Ada yang punya panti asuhan? Nyantuni anak yatim ada? Oh saya. Ta'al. Ditanya Pak Ustadz, kamu pernah ngurusi harta anak yatim? Iya, jujur. Kamu pernah memalsukan apa enggak? Oh tak pernah ngakan sakone harta anak yatim? Oh iya pernah dulu saya sedikit pemalsuan. Berarti masuk kata bu kan? Eki, nah, aman Bon. Ambilkan kayu, kasih kain. Terus Pak Ustadz, nih kak, orang nih kak, cetak kayak teguk. Orang tadi itu yang makan hartanya anak yatim, cetak kayak teguk cara nih kak. Mangap. Sampai tidak usah mangap, bener sampai tidak usah mangap. Mereka careta, sampai tidak usah mangap ya, tak usah. Mereka careta, namanya angaki ya ngocol di bahaya. Ayo mangap Pak. Orang tadi itu mangap. Kenapa Pak Ustadz? Dari teku maca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Cetak mereka jambak nih, perkes. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung Pak. Dari lehernya ini keluar api. Pus. Apinya tadi itu keluar. Sampai kayu tadi terbakar. Keluar api. Orang yang nyembur api tak kerja tuh. Ada api naiki. Canakan nama sakti. Tak tahu kau loh iki. Mulai biyen nasi ini tak simpen nih aku. Lo orangnya sendiri heran. Kok keluar api, keramat aku. Katanya Pak Ustadznya, lo bukan keramat. Kau makan hartanya anak yatim jadi api di perutnya kau. Tidak bisa dihapus dengan pengajian. Tidak bisa dihapus dengan dzikir. Hapusnya mengembalikan hak mereka dan berbuat adil. Tidak bisa, itu urusannya manusia Pak. Tidak bisa, katanya wali tadi, oh bukan, itu bukan keramat. Itu harta anak yatim, kata Allah Ta'ala, yang dimakan di perut akan jadi api. Api yang kau lihat ini adalah bekas yang belum hilang dari perut kamu. Nanti kalau sudah mendarat, datangnya anak yatim yang pernah kau ambil hartanya, kembalikan. Karena takut diadab oleh Allah Subhanahu. Mencari paring selamat dari Ta'ala. Lo hati-hati.
perhatian sama mereka puncak perhatian Nabi Muhammad, dan melukai mereka adalah puncak perhatian kebencian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, as-sa'i 'alal armala wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Depuna Kanjeng Nabi Muhammad, orang yang mengusahakan keluar dari rumahnya untuk mencari harta untuk janda dan orang yang miskin, janda tua, bukan janda muda, janda tua. Keluar nih panitia cari dana untuk janda, otomatis juga untuk anaknya yatim atau memberikan anak miskin, orang-orang yang miskin. Keluar panitia bawa proposal minta harta kepada yang kaya-kaya supaya diberikan sama orang-orang yang tidak mampu. Apa kata Rasulullah? Kal mujahid fisabilillah, maka mereka seperti orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu. Bukan penghinaan, Pak. Jadi panitia anak yatim, panitia masjid, itu bukan penghinaan, bukan pengemis. Dan jenengan yang dikasih harta anak yatim itu bukan pelecehan, bukan, itu kehormatan. Enggak Habib mari pengajian paringi berkat. Mereka benih penghinaan, soalnya Habib miskin dikasih berkat. Bukan penghinaan, ini penghormatan. Begitu pula anak yatim ketika dikasih harta, itu bukan merendahkan mereka, justru mengangkat derajatnya. Ini penghormatan kita kepada mereka. Jadi jangan malu dikasih harta, jangan malu. Terima saja, itu hadiah dari Allah Ta'ala, lalu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Begitu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ingat ya, kalau dulu sahabat perlu jauh-jauh dari Mekah ke Madinah untuk mencari perhatian Rasulullah, di bulan ini kita mencari perhatian Nabi Muhammad melalui anak-anak yatim. Karena yang peduli dengan mereka akan diperhatikan oleh Nabi Muhammad, dan kurang pedulinya kita dengan mereka, fa'iyadzubillah, akan menyebabkan kita tidak diperdulikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sekalipun kita beramal baik, sekalipun kita banyak melakukan amal soleh, tapi kurang pedulinya dengan anak-anak yatim, dengan janda yang lemah, dengan orang miskin yang ada di sekitar kita, maka kita akan jauh dari perhatian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling selamat taala engki. Ya Nabi salam, ya Rasul, ya Habib salam, salawatullah alaika ya Nabi. Yang keras, salam alaika ya Rasul, alaika ya Habib salam, salawatullah alaika ya Nabi, ya Rasul, ya Habib salam, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Muhammad. Nah itu ngereng, mumpung tahun baru, siapa yang tidak mau dapat perhatian Rasulullah? Semua sahabat rela jauh-jauh ke Madinah supaya dapat perhatian Nabi Muhammad. Sekarang kita curi perhatian Rasulullah di bulan ini, di tahun yang baru, dengan kita peduli dengan orang yang selalu diperhatikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu Pak ya, saya mau cerita sedikit saja. Ibu saya, almarhumah Sarifah Robiah, atau biasa orang Ketapang manggilnya Kak Ayu. Itu ibu saya tuh, Uma itu di rumah itu ada kulkas, ya, ada kulkas. Di atasnya kulkas itu sama almarhumah tuh dibelikan celengan bentuknya ayam, masih ingat ya, warnanya merah. Ditaruh di atas sana. Untuk apa itu? Untuk anak yatim. Jadi kalau kita pulang sekolah, dulu saya masih sekolah SD di Bulusan, kalau ada uang lebih berapa ribu atau berapa ratus rupiah, disuruh masukkan di tempat ayam itu.
Nanti dipecahnya setahun sekali. Kalau sudah bulan Maulid, dulu kalau zamannya masih ada almarhum Abi Faisal, itu kalau bulan Maulid, perayaan Maulid sekaligus endok-endokan, ya, endok-endokan sekaligus nyantuni anak yatim. Ini Sesarkawi tahu, yang kuno-kuno ini tahu. Nyantuni anak yatim, terus anak yatim yang mau disantuni itu ditumpakno becak, disenengkan, ditumpakno becak, dikarak sama endoknya. Jadi siangnya mereka ditumpakno becak, disenengkan sama karak-karaan, malamnya dikasih uang, disenengkan. Jadi setiap tahun kita sudah diajari mulai kecil, dikasih celengan tadi itu khusus, nanti dibongkar setahun sekali, nanti uangnya dikumpulkan berapa, dibuat untuk santunan anak yatim. Dan itu terjadi terus sampai saya SMP. Dan bukan hanya saya, keluarga saya, adik-adik saya, kakak saya, semuanya naruh uang di sana seadanya. Nanti kalau sudah setahun sekali, atau ibu saya ada sisa belanja berapa ribu, masuk di sana, dibongkar setahun sekali. Nanti uangnya dibuat untuk anak yatim. Makanya orang yang biasa menularkan kebiasaan ini kepada anak-anaknya, maka keluarganya akan dikasih hati yang lembut. Mereka tampil di masyarakat menyenangkan. Orang yang ketemu bahagia, bukan karena ilmunya, bukan karena mukanya, tapi karena akhlaknya. Dan akhlak ini cerminan dari hati yang lembut, dan hati yang lembut buah daripada perhatian dengan anak yang yatim. Orang yang mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga kita bisa mengamalkan iki. Tularkan kebiasaan itu. Jangan diajari cerai anaknya. Keluarkan sehingga betul-betul akan mendapatkan perhatian, dan juga yang mendapatkan doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Aku bersama orang yang peduli dengan anak yatim kahaten, seperti ini. Nanti di surga seperti ini, menunjukkan buah, menunjukkan pahala yang Allah berikan kepada orang yang peduli dengan anak yatim, akan mendapatkan kedudukan yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Materi paling selamat Allah taala yang begitu ya. Jadi kalau kita ini tahun baru, kita tata niat yang baik, kita niat jadi orang yang lebih baik, dan kita bantu niat kita yang baik dengan kita nyantuni anak yatim, sehingga apa yang menjadi hajat kita, keinginan kita akan diberikan mudah, barokahnya peduli dengan orang-orang yang lemah seperti kita. Begitu ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampeyan tahu? Nanti di akhirat ada beberapa hamba Allah diberdirikan di hadapannya Allah. Maka Allah mengatakan, wahai hambaku, sesungguhnya aku lapar, tapi kamu tidak ngasih saya makan. Heran hamba ini, ya Allah, bagaimana panjenengan bisa lapar, dan bagaimana saya mau ngasih antum makan? Wa anta rabbus sama wal ard, dan kamu Tuhannya langit dan bumi. Allah bilang saya lapar, kalau dikasih makan, loh ya Allah, Allah yang buat langit dan bumi kok lapar, apa yang mau saya kasih? Orang langit dan bumi punyanya antum, apa yang mau saya kasih? Bagaimana saya mau ngasih makan panjenengan ya Allah? Apa katanya Allah Ta'ala? Dulu di dunia itu ada orang yang lapar, apalagi anak yatim, apalagi tetangga yang miskin. Falam tut'imhu, kamu tidak ngasih makan dia. Kalau kamu kasih makan dia, kalau kamu ngasih makan dia, niscaya kamu akan dapati aku bersama dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita ngasih makan, kita tadi ngasih berkatan sak kresek putih, mbo isine apa? Ambil duit sak amplop, enggak tahu berapa isinya, dikasihkan ke anak yatim. Kata Allah Ta'ala, hakikatnya bukan ngasih mereka, tapi ngasih aku, kata Allah Ta'ala. Akan mendapatkan perhatian dari Allah Ta'ala. Hari dimana kita haus dan lapar nanti di akhirat, kita butuh makan. Kata Allah Ta'ala, loh dulu saya udah dikasih makan, kok sekarang kau minta makan? Gimana mau ngasih makan panjenengan Allah? Itu tetangga kamu yang lapar, itu anak-anak yatim yang tidak mampu, yang tidak punya beras di rumahnya, kau udah dikasih makan sama kau. Coba kau kasih makan, kau akan dapati aku, kata Allah Ta'ala. Sebagaimana dulu kau kasih makan mereka, sekarang aku akan kasih makan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Di Hadramut itu Pak, ada satu Habib bernama Imam Abdullah Ba'alawi. Mulai kecil, mulai sebelum lahir, nikah Habib sudah dikatakan orang soleh. Jadi ibunya ini tidur mimpi, ketemu anak kecil, ibunya ngandung, ketemu anak kecil mengatakan, siapa kau? Dalam mimpinya. Maka anak kecil mengatakan, saya anaknya kau bu, saya soleh wa ibn soleh, saya ini anak yang soleh wa abuna soleh, dan ayah saya soleh. Saya ini ibn soleh wa abuna soleh, saya ini punya bapak soleh dan saya anak yang soleh.
Jadi mulai ibunya belum ketemu, mimpi ketemu anaknya yang di perut, sudah bilang saya anak yang soleh dari bapak yang soleh. Heran Pak, apa amalannya anak ini? Kok bisa keramatnya mulai belum lahir sudah mengenalkan dirinya soleh? Ternyata Habib ini amalannya setiap habis sholat subuh, beliau tidak baca Quran banyak-banyak, langsung bangkit keliling ke rumahnya anak yatim, ke rumahnya orang miskin yang ada di kota Tarim, dikelilingi, diketok rumahnya, ada makan, beras kosong cukup, kosong Habib, tos dulu, paleman kacompokna ngalak beras, cukupi, ngalak kacompok setengah, minyak goreng ada, kosong Habib, tunggu sebentar, pulang, dipikul dikasihkan. Habis salat subuh udah baca wirid panjang-panjang di keimangan, sehingga beliau terkenal Imam Masjid Ba'alawi. Masjid Ba'alawi ini adalah masjid yang paling keramat ada di kota Tarim, julukannya Masjidul Gom. Imam Abdullah Ba'alawi, beliau adalah termasuk orang yang merenovasi Masjid Ba'alawi. Beliau mendapatkan pangkat yang tinggi karena pedulinya dengan orang-orang miskin, terutama anak yatim, karena beliau tahu peduli dengan mereka akan mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad SAW. Dan tujuan kita hidup ini hanya mencuri perhatian Nabi Muhammad SAW. Sampai diceritakan satu hari Habib naik kaki, beliau tuh biasa sholat, di belakangnya banyak anak yatim yang sholat sama beliau. Kok dilihat satu orang tidak datang, besoknya yang biasa sholat sama Habib dilihat tidak datang lagi sampai 2 hari. Akhirnya didatangi ke rumahnya, didatangi sampai Waalaikumsalam, anak jenengan mana? Ada Habib. Mana? Sakit Habib. Loh kenapa? Minta maaf Habib, 2 hari kami tidak makan. Loh, kenapa tidak bilang saya? Kok bisa sampai tidak makan 2 hari, kamu tetangga saya? Malu Habib, masak beras minta sama sampean terus. Saya janda Habib, anak saya masih kecil yatim. Saya mau kerja tidak punya uang. Saya mau kerja tidak ada tenaga. Anak saya masih kecil, masa saya suruh kerja? Lu kena minta sama saya. Malu Beb, minta terus sama antum. Malu. Lu kemarin saya tawari kok bilang kamu punya. Ya malu Beb, masa mau ngomong enggak terus sama antum? Bilang habis terus berasnya. Ya malu kami Beb. Apa kata beliau? Demi Allah ibu, sholat saya, wiritan saya, tahajud saya tidak diterima sama Allah kalau kau kelaparan malam ini ibu. Kau sudah buat saya repot. Tunggu sebentar, pulang diangkat berasnya, minyaknya, bahasa kita gulanya, lauk pauknya, sauangnya diantarkan. Mulai sekarang jangan sungkan minta sama saya, karena saya takut amal saya ditolak, karena tidak peduli dengan orang yang diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu, benar tak santaan wirid, tatang kena lapar tak etengku. Tak santaan maca sholawat, tetapi tetangganya sakit tidak dijenguk. Tak santaan wirid, tapi sama orang tuanya kurang ajar. Tak santaan tahajud, tapi tidak peduli dengan tetangganya yang lapar, yang butuh, yang tidak punya biaya, dia tidak mau noleh sama sekali. Itu jauh dari akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mantap paringi selamat Allah taala iki. Ayo ngereng, kalau sampean kepengin punya hati yang lembut, punya hati yang baik, keluarkan hartanya. Keluarkan hartanya, kasihkan kepada orang-orang yang tidak mampu. Di situ kita akan mendapatkan perhatian daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Mencari paringnya selamat Allah thank. Ya Allah, mudah-mudahan kita dikasih selamat oleh Ta'ala, amin ya rabbal. Pon lanceng kelu nih pidato, tapi mantar barokah manfaat thank. Sebagai penutup, diceritakan bagaimana barokahnya orang yang punya anak yatim dan diperhatikan. Makanya guru-guru kita bilang gini, guru saya Taufik bilang begini. Setelah beliau baca kitab Riyadhus Shalihin, beliau ngasih nasihat sama saya dan para murid-murid waktu itu yang ada di sana. Kalau kamu memang merasa habis melakukan perbuatan dosa apa saja, mungkin mata habis lihat haram, atau kita habis gibah, atau kita habis melakukan perbuatan dosa, kepingin cepat dosanya kau dimaafkan dan aibnya ditutup, keluarkan hartanya, kasihkan orang yang tidak mampu. Karena sedekah yang kita keluarkan akan menyebabkan dosa kita dimaafkan dan aib kita ditutup oleh Allah Ta'ala. Dan akan dijadikan insya Allah keluarga kita tidak melakukan dosa yang kita lakukan, barokahnya kita banyak mengeluarkan harta. Jadi kalau habis buat dosa, keluarkan yang banyak hartanya, karena itu bisa menutupi keburukan kita dan membuat hati kita menjadi lembut. Yang asalnya kaku habis buat dosa, luntur jadi lembut kembali karena kita mengeluarkan harta kepada orang yang diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu, jangan seret. Allah tidak pernah ngangkat orang itu jadi wali
orang-orang yang cerai. Kenapa? Karena orang yang cerai mereka kaku hatinya. Karena orang bisa lembut hati kata Rasulullah dengan sedekah kepada anak yatim. Orang dari mana Pak mau jadi wali kalau hatinya kaku? Tidak bisa. Allah tidak pernah mengangkat seorang wali. Mattakhadallahu waliyan bahilan. Allah tidak pernah mengangkat seorang wali dalam keadaan cerai. Karena orang si cerai mereka kaku hatinya, atos. Orang yang hatinya atos, kaku, karateng, tidak bisa dapat cahaya Allah. Tidak bisa dapat rahasia Allah. Orang yang dia itu syakhi, yang dia itu dermawan, yang dia mau mengeluarkan hartanya, menunjukkan Allah akan berikan yang lebih berharga dari harta yang dikeluarkan. Hatinya akan dibuat lembut, dan hati yang lembut, hati yang selamat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Menteri paring ati si fokus Allah taala iki. Diceritakan supaya sampean tambah mantep sama anak yatim dan lebih hati-hati memperhatikan anak yatim. Diceritakan ada satu preman ya, satu pendosa. Pendosa berat. Pembuat dosa kelas berat. Dosa macam-macam, zina, mabuk. Pokoknya dosa kelas berat. Masya Allah. Dosanya banyak. Kalau sudah mabuk, ya, enggak zina, mabuk. Orang itu kalau sudah mabuk, sampean tahu mabuk? Apa macuran mabuk? Teler niki. Sampai kelenger-kelenger, rubuh-rubuh ini mabuk. Minum minuman keras. Kalau sudah mabuk minta maaf sampai ngompol. Memang begitu Pak. Orang kalau sudah mabuk itu berarti akalnya hilang. Orang kalau akalnya hilang, secara otomatis lubang depan dan lubang belakang itu akan terbuka. Sehingga kencing akan los, buang air akan los. Makanya orang kalau hilang akal itu wudhunya batal. Karena apa yang keluar tanpa mereka sadari akan keluar dengan sendirinya. Loh, itu sampai kencing-kencing, sampai teler-teler di tengah jalan. Sadar-sadar sendiri, pulang-pulang sendiri. Ini pemabuk terkenal satu kampung, pendosa kelas berat. Preman kelas kakap sudah. Sampai akhirnya ini orang jatuh sakit dan akhirnya wafat. Karena wafat Pak, karena mati. Ini preman, sampah masyarakat, pemabuk, meresahkan masyarakat. Siapa selebur koreng mabuk? Selebur koreng mabuk ya pemabuk kia. Karena iki menampen tak mabuk, tak kira kasokan koreng mabuk. Iki iki menampen kata ngedu ayam, tak kira kasokan sama orang ngedu ayam. Yang setuju sama ngedu ayam ya orang yang ngedu juga. Yang setuju dengan narkoba dan minuman keras ya mereka melakukan juga. Kalau kita tidak suka sama itu, tidak bakal setuju dengan itu. Materi paringnya selamat Allah Ta'ala yang akhirnya Pak, karena orang ini sudah meninggal dunia, menjadi sampah masyarakat. Tidak ada satu masyarakat pun yang mau mengurus jenazahnya orang ini. Ada neka pemabuk, preman, sampah rakyat, tidak dicintai rakyat, tidak diurus. Istrinya nangis-nangis Pak. Sampai istrinya ini lari ke depannya pintu rumah. Acereng-acereng, urus ono bojoku ta. Mosok kono sing anu, ayo tak bayar seperti ngurusi bojoku. Ndak ada yang mau. Karena mereka sampah masyarakat. Ndak ada yang mau. Jijik sama orang ini. Allah Maha tahu siapa hamba-hamba yang sungguh-sungguh sama Allah Ta'ala. Ternyata hari itu di kampung tersebut ada satu orang yang abid, yang ahli ibadah, yang dia itu khalwah. Khalwah mereka menyembunyikan diri di atas gunung. Adzikir, wirid, wali Allah. Hari itu dapat telepon dari Allah Ta'ala, mendapatkan ilham Rabbani, suruh turun. Apa kata Allah Ta'ala melalui ilham Rabbani kepada si wali min awliya illahi ta'ala yang ada di gunung? Turun, urus jenazah kekasihku. Turun Pak. Ketika ustadz mereka turun, kampung gempar. Pak Ustadz ada apa ini? Antum kok turun? Dari gunung bertahun-tahun tidak pernah turun, hari ini kok turun? Ada apa ini? Cerita apa? Kok bisa antum turun? Kata Pak Ustadz, hari ini ada satu wali Allah yang wafat, yang menggetarkan arasnya Allah. Malaikat semua sibuk persiapan menyambut ruhnya orang soleh. Kasih tahu siapa yang wafat hari ini. Periksa, antar RT diperiksa. Dia ada Pak Ustadz, dari yang mati. Hari ini hidup semua. Coba cek. Pola beda musola yang luput tidak mengumumkan ada orang yang wafat. Cek lagi, dicek, tidak ada Pak Ustadz, tidak ada wali mati hari ini.
Dicek lagi, dicek 3 kali, tidak ada Pak Ustadz, hari ini hidup semua. Tidak, pasti ada orang yang mati. Oh, kalau orang mati ada, bukan wali. Siapa? Preman, suka mabuk, sampai kencing-kencing di pinggir jalan, teler, sampah rakyat, meresahkan kami terus. Di mana rumahnya? Di sana. Ayo saya mau ke sana. Loh, Pak Ustadz, katanya antum ada wali, ars geter, malaikat sibuk. Ya jelas bukan dia preman. Loh, saya mau tanya, hari ini yang mati siapa? Ya cuma itu tok. Ya sudah, berarti saya mau kunjung sana, saya mau klarifikasi. Turun, Pak. Ketika masuk ke rumahnya si orang soleh tadi, takercut walinya kan, karena melihat rumahnya posak dengan malaikat Allah. Bobi kok bisa kelihatan? Bobi bisa. Sampai tidak kelihatan sih, coba sampai kelihatan kaget sampai. Apa ada orang yang bisa kelihatan? Banyak Pak, zaman sekarang banyak. Cuma mereka diem ya, buat apa ngomong-ngomong? Diem, rahasia pribadi. Ini bukan orang sembarangan kata si orang wali. Ini orang soleh. Kata masyarakat, aduh, salah Pak Ustadz. Salah Pak Ustadz, ini preman. Mana istrinya? Datang istrinya nangis Pak, di atasnya jenazahnya suaminya. Ibu minta maaf, iya. Saya ini sudah lama di atas gunung ibadah. Bermana terus apa cokop nih? Terus yang apa bersambung bulan depan? Hah? Terus yang Won. Terus apa cokop nih? Yang saya paham yang terus tak nih kayak lain bitongan nih kayak terus tak. Masa edisi khusus nih kayak saya paham terus. Menang kalau agak jauh mana sangka serius ngereng tapi agak akhirnya tadi masyarakat ngomong, salah Pak Ustadz, mana istrinya? Ibu, loh Pak Ustadz, iya saya sudah lama di atas gunung tidak pernah turun, hari ini saya turun suruh mengurus jenazah wali Allah. Saya cek satu kampung, kata masyarakat tidak ada yang wafat kecuali suami sampean. Kasih tahu apa amalan suami sampean. Kata si istri tadi, tidak perlu saya bilang Pak Ustadz, masyarakat sudah tahu semua kok. Kalau preman, suami saya ini preman, pemabuk, meresahkan rakyat. Ya gimana Pak Ustadz? Saya bingung melihat kondisi suami saya. Enggak. Pasti ada amalannya. Apa amalannya? Katanya si istri, enggak ada Pak Ustadz, suami saya ini pemabuk. Enggak, mesti ada. Enggak ada Pak Ustadz, coba diingat-ingat. Akhirnya senyum, iya ada. Apa? Suami saya ini tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Teka pemabuk, pakun abojeng abojeng. Yang kedua, suami saya ini kalau mabuk bada isya. Bada jam bada isya. Mabuknya bada isya, tidak pernah mabuk siang-siang atau sore-sore, tidak pernah. Habis sholat isya, wiritan selesai, mabuk. Teler sampai kalau sapolo, teler, deki kalau 2:30 bangun. Mandi, nangis sama Allah Ta'ala, tahajud nunggu subuh. Sebentar. Ini orang kok bisa nangis setiap malam tobat walaupun belum bisa mengendalikan nafsunya? Apa amalannya? Pak, begini Pak. Ada orang maksiat karena dia itu ketagihan, ada orang yang maksiat karena sekedar melampiaskan hawa nafsu dan karena dia belum mampu mengendalikan. Beda, kelasnya beda. Ada orang ini baik, cuma nafsunya bergejolak, dia belum mampu mengendalikan itu. Tapi selama dia masih ada kemauan, itu masih baik. Akhirnya katanya si istrinya, iya Pak Ustadz, suami saya ini melihara 2 anak yatim. Di rumah saya ini ada anak yatim 2. Suami saya tidak dapat uang kecuali diberikan kepada anak yatim. Dan suami saya seumur hidupnya setelah anak yatim ini masuk rumah kami, tidak pernah makan suami saya kecuali makan bekasnya anak yatim. Kalau datang lebaran, datang hari raya, suami saya tidak pernah beli baju baru karena uangnya mepet. Yang penting anak yatim pakai baju baru. Suami saya lebih baik tidak pakai baju baru, yang penting anak yatim tersenyum karena mendapatkan baju baru. Saya dengan keluarga saya tidak pernah menikmati harta suami saya kecuali setelah anak yatim merasakan nikmatnya harta suami saya, baru sisanya kami sekeluarga menikmati harta kami setelah menyenangkan anak yatim. Dan ketika anak yatim tadi itu ditinggal sama si preman tadi, ngangkat tangan, acereng anak yatim. Ya Allah, ini ke orang fokus, ini ke orang baik, kami diperhatikan. Rasulullah datang ngasih kabar kepada orang soleh, ini orang baik, dosanya dimaafkan karena perhatian dengan anak yatim. Walaupun dia banyak dosa, dosanya dimaafkan sama Allah Ta'ala karena mendapatkan perhatian dari Sayyidil Wujud Muhammad SAW. Yang
angkat derajat seorang Allah. Masyarakat Acereng nangis kebih karena tahu bagaimana perjuangan orang-orang yang peduli dengan anak yatim, peduli dengan orang-orang yang lemah. Akhirnya jenazahnya diurus, dikuburkan, didoakan. Begitulah berapa banyak orang yang dimaafkan dosanya oleh Allah Ta'ala karena sedekah yang dikeluarkan. Apalagi diberikan kepada orang yang butuh, apalagi dia anak yatim yang lemah, yang butuh perhatian daripada kita, ditinggal mati oleh orang tuanya, oleh ayahnya, lalu kita memberikan perhatian. Hakikatnya kita mendapatkan perhatian daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabb, semoga kita diberikan rezeki yang barokah. Ya Rabb, kami yang banyak dosa ini, yang hadir di tempat ini dengan banyaknya aib yang kami lakukan di masa lalu, yang pernah zina, yang pernah mabuk, yang pernah melihat hal yang haram, yang hatinya kotor dengan banyak penyakit hati. Kita niat ya Rabb, pulang dari majlis ini kami akan keluarkan uang kami walaupun cuma 20 ribu, walaupun 50 ribu rupiah, untuk kami santuni anak yatim dengan harapan semoga Allah berikan kita hati yang lembut. Semoga dosa kita di masa lalu dimaafkan oleh Allah. Ya Rabbi, itu terjadi kepada preman di masa lalu juga bisa terjadi kepada kami yang banyak dosa. Ya Rabbi, hanya saja masyarakat melihat kami baik karena Kau tutup aib kami. Ya Rabbi, jaga penutupan ini sampai hari kiamat ya Allah. Ya Rabbi, jangan permalukan kami di dunia sampai di akhirat ya Allah. Tutup aib kami dunia akhirat ya Allah. Ya Rabbi, jangan laporkan dosa-dosa kami di depan guru kami dan orang soleh ya Rabbi. Kami lelah bermaksiat ya Allah, kami capek bermaksiat ya Rabbi. Cuma nafsu bergejolak dalam diri kami, kami belum mampu mengendalikan. Di majlis ini berikan kami kekuatan mengendalikan nafsu kami ya Allah. Ya Rabbi, tutup aib kami dunia akhirat ya Rabbi. Maafkan dosa kami ya Allah. Berikan kami rezeki yang halal yang barakah. Yang memberikan rezekinya untuk anak yatim semoga diganti berlipat ganda. Hajatnya dikabulkan oleh Allah. Hati yang bingung diberikan tenang. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga anak yatim yang tadi disantuni dan semua anak yatim umat Nabi Muhammad seluruh dunia semoga dijadikan anak yang saleh dan salihah, menjadi anak yang tumbuh dalam perhatian Nabi Muhammad SAW. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di majlis yang mulia ini, segala kebingungan di hati kita semoga diangkat oleh Allah Ta'ala. Kenangan maksiat di masa lalu semoga malam ini dihapus oleh Allah Ta'ala. Apabila kita yang pernah berbuat jahat kepada anak yatim, dolim atau mengambil harta anak yatim atau memalsukan laporan untuk anak yatim, maafkan dosa kami di majlis ini ya Allah. Berikan kami kesadaran ya Allah. Ya Rabbi, kami tidak kuasa mengendalikan itu ya Rabbi. Hati kami takut tapi kami tertekan ya Rabbi. Berikan kami kekuatan lolos dari itu semua ya Allah. Berikan kami rezeki yang halal yang barakah. Yang seret rezekinya semoga dikasih lancar. Yang punya hutang piutang semoga diberikan keberkahan, diberikan lolos dari semuanya itu semua. Yang seret rezekinya diberikan rezeki yang barakah. Yang belum kerja semoga dapat kerjaan yang bagus. Yang sudah kerja diberikan berkah berlipat ganda. Yang belum nikah semoga dapat jodoh yang terbaik. Yang sudah nikah semoga rumah tangganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Yang nikah belum punya anak semoga diberikan keturunan Allah Ta'ala. Yang sudah punya anak semoga anak jadi anak yang soleh dan salihah. Dan kita mohon iki, baru saja tadi kita menghadiri Khul Habib Hadi, rahmat turun deras masuk kepada hati kita dan masyarakat kita dan keluarga kita di rumah. Semoga rahmat terjaga sampai hari kiamat. Semoga hati kita dibasahi dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bubar dari majlis ini, keberkahan guru kita yang hilang semoga masuk lagi di hati kita dan di wajah kita semuanya. Dan kita mohon apabila tiba saatnya kita bertemu malaikat Israel, dan saat itu pasti akan terjadi ya Allah. Saat kami melihat malaikat Israel, pasti saat itu akan datang ya Allah. Ibu kami sudah berangkat ya Allah, ayah kami sudah berangkat ya Allah. Mungkin di antara kita keluarga kami sudah ada yang berangkat ya Rabbi. Istri kami, anak kami atau kerabat kami sudah berangkat ya Rabb. Mereka sudah menyaksikan malaikat Israel sebelum kami menyaksikan. Saat itu pasti akan datang kepada kami ya Rabbi. Izinkan kami yang banyak dosa ya Rabb. Kami mendengar hadis Nabi Muhammad, orang yang mengangkat tangan berdoa kepada Allah, diangkat setinggi-tingginya tangannya, tidak akan dikembalikan dengan tangan kosong. Pada saat itu izinkan kami melihat Sayyidina Muhammad. Izinkan lidah kami mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Saat kami meninggal dunia, hadirkan guru-guru kami ya Rabbi. Hadirkan para awliyaus salihin ya Rabb. Hadirkan orang tua kami ya Allah. Menghibur hati kami yang bingung saat sakaratul maut ya Rabbi.
masuk kubur kami ditemani oleh Nabi Muhammad, kami dijemput oleh orang tua kami, kumpul dengan mereka ruh para solihin ya Rabb, di dunia sampai di akhirat. Dan semoga kita yang hadir majlis ini ketemu di dunia, ketemu di kubur, ketemu di barzah, sampai di surga tertinggi dengan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Walakum ya salihah. Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. 3 kali. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Farrij 'alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Farrij muslimin. Yang kompak. Ya arhamar rahimin ya ya Allah ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin. Al-Fatihah. Fatihah. Sekadinto mantir dari ilmu saya barokah ini dari keterangan saya manfaat yang bisa kita pakai untuk ke depan. Kita yang banyak salah semoga dimaafkan oleh Ta'ala. Semoga sisa umur kita jadi umur yang barokah, tambah tua tambah bagus, ini tambah umur tambah jadi orang soleh solihah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena terlalu panjang pidatonya. Hadamini walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.